Masih ada sama Mas Ari dan Kak Suli. Halo, halo, halo. Seiring berjalannya waktu, brand juga harus tahu kalau banyak sekali behavior user, behavior customer tuh berubah, dan dengan disrupsi digital juga sekarang juga banyak banget strategi yang harus dirubah. Iya. APMF tahun ini dengan Make Your Mark bisa empower people dan organization juga untuk yang make your mark yang palingnya di your organization. Jadi semangat entrepreneurship-nya muncul tuh. Pengen make something new melalui ya belajar dan Alright, balik di Opal dan masih barengan sama Willy Winarko hari ini, dan kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari APMF 2024. Masih ada sama Mas Ari dan Kak Suli. Halo, halo, halo. Oke, kalau kemarin kita udah sempat ngobrol tentang APMF secara keseluruhan, ngomongin tentang conference-nya sampai ke APMF Lab-nya. Wah, pokoknya udah seru banget lah bisa dibilang gitu ya. APMF is a place to be, especially buat teman-teman yang ada di dunia kreatif, media, agency. Pokoknya this is where you get the insights gitu ya. Data yang relevan, data yang sangat lapangan banget lah. Betul. Gitu ya. Dan banyak dapur-dapur yang dibuka di sini. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya nggak ikutan di APMF 2024 ini. Ya, bener banget. Nah, salah satu hal yang mungkin bakal diobrolin di APMF itu adalah consumers, dan pastinya ngomongin marketers kan, that's pretty much what we're talking about. So, pertama-tama aku pengen tahu dulu tentang tren konsumen pada saat ini gitu ya. What do consumers expect dari sebuah brand gitu pada saat ini, dan pretty much konsumen tuh ekspektasinya apa sih terhadap brand yang mungkin mereka ikutin? Oke, ini cukup menarik ya dengan kita melihat kalau kita flashback sedikit pada saat pandemi, di mana banyak banget audience, behavior, customer itu berubah total. Yang tadinya mereka mungkin pada saat melihat sebuah brand itu bisa sambil mereka keluar rumah, terus beraktivitas keluar rumah. Ternyata pada saat pandemi mereka semua melihat layar yang diminta untuk stay at home. Nah, di situ juga banyak tuh strategi-strategi marketing dan juga strategi-strategi brand yang berubah. Nah, kuncinya dari situ ternyata apa yang diharapkan dari brand untuk ternyata lebih mendengar customer atau users yang menggunakan brand tersebut. Nah, dari situ kita jadi tahu ternyata behavior user itu ada berubah. Nah, ekspektasi itulah yang akhirnya diharapkan untuk brand tuh bisa semakin mendengar sehingga relevan dengan kebutuhan market. Kurang lebih seperti itu. Kalau ngomongin perubahan dan perubahan brand, perubahan apa ya, landscape gitu, itu kayak gimana tuh emang sebenarnya? Nah, contohnya kan kalau yang baru-baru ini kalau dilihat tren tentang kecantikan ya, beauty industry. Nah, di situ brand juga mau nggak mau kan juga harus menyesuaikan ya. Ternyata kebutuhan market sekarang lebih ke beauty product. Makanya akhirnya banyak banget sekarang brand juga concern tidak hanya membuat produk yang related to beauty, tapi untuk memilih sesuai dengan target segmen market pasar itu, apakah user yang disasar itu adalah, atau customer yang disasar itu adalah customer-customer yang sifatnya orang-orang yang menyukai musik tertentu. Kadang kita mikir, beauty sama music. Nah, tapi di satu sisi itu sebetulnya bisa dikaitkan. Nah, dengan kaitannya seperti apa? Makanya kan sekarang banyak banget yang namanya key opinion leader atau KOL yang kita melihat, harus sesuai, harus relevan dan lain-lain. Nah, brand sekarang udah bisa membuat segmen-segmen tersebut atau mungkin beberapa kelompok-kelompok tersebut untuk disesuaikan dengan kalau mau menyesuaikan dengan customer yang tipe A, dia harus memang membuat strategi marketingnya yang tipe A. Lalu tipe B juga tipe B. Tidak bisa yang namanya seperti dulu tuh kayak, nih kayaknya strateginya satu untuk semua gitu. Itu nggak bisa. Karena seiring berjalannya waktu, brand juga harus tahu kalau banyak sekali behavior user, behavior customer tuh berubah, dan dengan disrupsi digital juga sekarang juga banyak banget strategi yang harus dirubah gitu. Iya. Dan pada dasarnya ya konsumen lah is in control gitu. Benar. Brand tuh nggak, ibaratnya quote unquote bukan nggak punya power ya, tapi lebih ke ya apapun kesuksesannya ya audience yang akan menentukan. Gitu di tengah tadi juga ada multiple omni channels ya. Jadi makin benar-benar brand harus lebih selektif, lebih kritis lagi dalam memilih which channel they want to grow, which channel their audience are more engaged. Gitu. Dan hopefully bisa semua, pengennya sekarang semua ada conversion nggak sih gitu ujung-ujungnya. Wah ini menarik nih. So kalau tadi dibilang bahwa consumer itu punya power juga gitu kan ya, dan pastinya mereka berekspektasi beberapa hal gitu dari sebuah brandnya. Nah kalau berarti apakah itu berarti let's say
konsumen itu lagi ngikutin sebuah tren, ya kan? Berarti apakah brandnya itu harus ngikutin tren tersebut? Mungkin yes and no gitu ya. Kita bisa lihat bahwa yang pasti marketing itu dari pengalaman gue sendiri sih itu penuh dengan A/B testing gitu. Ada tren yang harus diikutin, ada tren yang mungkin nggak cocok untuk diikutin. Balik lagi ke brand identity apa sih, brand image apa sih yang mau lo bangun gitu. I think trend is ya perlu dikritisi juga ya. Apakah itu FOMO atau kan memang itu something yang memang harus diikutin. Stay relevant. Iya, stay relevant. Dan I think still true to yourself gitu sih. Your authenticity juga penting. Iya. Gitu. Walaupun itu tren berubah terus, kayak algoritma berubah tiap bulan gitu ya. Mungkin tren yang kemarin udah nggak berlaku lagi di 3 bulan 2 bulan ke depan. Tapi apakah itu harus diikuti dan lu merubah semua strategi plan setahun? Ya mungkin belum tentu juga. Gitu. So I think dengan overflowing hyper information ini, brand justru dituntut untuk makin kritis sama informasi yang mereka terima dan juga tren di luar sih. I like that karena ibaratnya nggak semua tren itu harus kita ikutin, tapi we have to stay relevant always gitu ya. Betul. Jadi sekarang juga kalau tadi bilang hyper information, informasinya ada banyak, trennya ada banyak, kita ngikut yang mana gitu kali ya jatuhnya sekarang ya. Terus FOMO lagi. Nah, ada FOMO-nya. Iya. Hati-hati. Let's say kalau sekarang tren apa ya? Korea gitu. Semua mau Korea. Gitu. Atau enggak ada tren, kalau kemarin ada tren musik, satu genre musik, oke, semuanya ngikutin di situ gitu ya. At the end of the day it becomes ya udah semuanya ngikutin di satu hal. Tapi kalau sekarang mungkin trennya itu agak berbeda, di mana there are so much information out there gitu kan. Betul. Dan kita tinggal milih aja, pick and choose. Dan mungkin itu juga yang bakal diobrolin di APMF tahun ini juga gitu ya. Bener banget, kayak kita kan kadang sekarang suka berpikir bahwa saat salah satu strategi marketing itu sukses, FOMO. Kayak tadi mungkin di-mention Korea semua gitu. Bahkan yang nggak cocok sebetulnya buat di quote for quote, kayak target market pasarnya tuh berbeda tapi dipaksa untuk ke Korea juga. Nah itu yang mungkin kayak brand tuh juga harus membuka diri, open minded untuk bisa tahu kalau balik lagi stay relevant itu yang memang harus diutamakan, karena tidak semua orang itu untuk dipaksa dengan tren yang sudah ada. Dan pada saat kita memaksakan ya ujung-ujungnya ya wasting juga. Betul. Udah kita burning budget yang cukup besar, karena targetnya return on investment apalagi. Jadi kayak kita udah burning budget, ternyata di satu sisi nggak relevan dengan kebutuhan market, percuma. Nah, kunci dari sini memang brand diharapkan harus kritis dan juga memang harus mengerti bahwa tidak bisa yang namanya strategi market yang sesuai di 3 bulan yang lalu atau mungkin 1 tahun yang lalu itu diimplement untuk strategi ke 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan kayak gitu. Oke. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari APMF adalah this is where you get insights untuk 4-5 tahun lagi gitu ya. Not insight actually, foresight. Jadi ibaratnya hal yang mungkin belum ada gitu di situ. Makanya maybe that's why APMF is so relevant pada saat ini, especially buat marketers gitu ya, di mana informasinya atau data-datanya and even like networks that you build here itu memang akan sangat relevan untuk kita di beberapa tahun ke depan gitu. Maybe and again ya mungkin kita hari Rabu, Kamis, Jumat, ya Sabtu Minggunya istirahat dulu lah ya. Seninnya langsung gas lagi. Langsung influence ke internal, kalau kemarin di APMF ada langsung kayak begitu ya. Benar. Dan di situ mungkin itu sangat seru banget gitu kan. So talking about the relevance of APMF sendiri gitu. Why do you guys think that it is so relevant for us to come to Bali tanggal 1 sampai 3 Mei nanti? Dan kenapa sih mungkin Mas Ari dan Kasuli itu mau mengajak teman-teman untuk hadir di sana? Ya, satu itu memang forum yang mempertemukan seluruh pelaku media, agensi dan juga brand di situ. Jadi selain belajar ilmu baru, di situ juga adalah ajang untuk bernetworking. So maybe you can try networking with someone new yang kemudian eventually jadi klien, amin. Gitu kan ya. Amin. Atau memang ketemu orang-orang yang memang you admire, that you want to learn from them. Gitu, satu itu. Kemudian kedua tadi mungkin yang Ari banyak ngomong juga di data gitu ya, belajar soal data, soal insight yang hopefully si APMF tahun ini dengan Make Your Mark bisa empower people dan organization juga untuk yang make your mark paling nggak di your organization. Jadi semangat intrapreneurship-nya muncul tuh. Pengen make something new yang juga berdampak pada organisasinya
industrinya dan bahkan beyond industrinya sendiri. Kan kapan lagi ya kan kalau ngomongin di dunia profesional kita 9 to 5 ya kan, Senin sampai Jumat atau bahkan ada yang Sabtu atau bahkan ada yang tidur pun susah, betul ya, mengikuti dengan. Curhat ya, Neng? Oh bukan. Iya. Karena mikirnya data mulu ya, gitu ya. Jadi di sini kita rehat sejenak untuk bisa mendengar yang memang benar-benar bukan hanya sebatas influence untuk informasi yang sebatas kayak ilmu-ilmu sedikit kecil yang bukan dari praktisinya. Nah, ini kita benar-benar praktisinya yang datang dan juga memang kita pilih di Bali ya. Seperti yang kemarin kita sampaikan juga bahwa kita pengen untuk hening sejenak, tenang sejenak untuk menghilangkan rutinitas yang ada, untuk kita bisa upgrade skill. Tapi skillnya di sini juga memang benar-benar relevan dengan kebutuhan yang memang sekarang jadi challenge di tahun ini dan juga beberapa tahun ke depan. Nice, itu ya memang aku ngerasa bahwa kalau kita ngomongin tentang consumer trends, konsumen itu sendiri nggak ada habisnya gitu. Nggak ada. Tahun ini sama 2 tahun lagi beda terus gitu kan. Pastinya ada perubahan A, B, C. So that's why it's so hard for marketers to keep up. That's why kayak misalnya event-event seperti ini atau forum-forum seperti ini sangat penting gitu kan. Dan nggak cuman kita ketemu sama orang-orang yang ada dalam industrinya, tapi juga pakar-pakarnya yang tadi udah dibilang. Nah kalau untuk pakar-pakarnya sendiri ngomongin tentang speakersnya itu yang bakal di APMF, ngomongin tentang tren consumer itu katanya juga bakal ada banyak ya. Boleh cerita dikit nggak tentang itu? Mungkin kami akan ngobrol beberapa kali ya, sebut beberapa kali ya. Mungkin ada Brian Solis, jadi dia sebetulnya menyebut dirinya digital futurist. Dia akan ngobrol mengenai humanized disruptive challenge yang akan berdampak pada bisnis juga, dari teknologi juga, dan pada masyarakat gitu. Jadi dia lebih ngomongin soal trend insight yang lebih humanized lah ya, humanisasi. Gitu. Kemudian juga ada Kentaro dari Hakuhodo. Jadi dia akan ngobrolin mengenai evolution of brand, brand impact yang berakar pada berakar pada human insight. Gitu. Jadi ini sebenarnya kayak mungkin memanusiakan ilmu marketing kali ya, gitu. Dan yang hopefully yang ada nuansa tech-nya juga. Dan berdampaknya tuh luas, bukan cuma ke brandnya sendiri, tapi juga ke society juga. Gitu. Itu mungkin several yang menarik banget untuk diikuti. Dan cukup menariknya lagi, nambahin juga dari yang sudah disampaikan tadi adalah kita kan kadang mikir kalau dari sisi industri berpikirnya dengan jika kita sudah masuk ke satu industri, maka kita fokus dengan produk yang relate dengan industri tersebut, gitu kan. Nah di sini kita juga menghadirkan speakers yang mungkin punya wawasan baru, yang kalau dilihat di sini adalah satu brand yang mungkin kita pasti tahu ya, Eiger. Dan cukup menariknya di sini adalah kalau kita mengetahui Eiger itu berarti top of mind-nya adalah tentang brand adventure. Naik gunung gitu kan. Terus kalau nggak mungkin kita ngelihatnya kayak brand yang sifatnya pasti relate ke hiking atau mungkin yang adrenalin banget. Nah ternyata yang menarik lagi adalah nanti terlepas dari produknya sendiri ya. Eiger juga punya produk-produk yang relate ke otomotif. Dimana kita kan mikir, habis ngapain dari gitu ya? Prosesnya seperti apa, terus insight seperti apa sih, dan challenge apa yang akan dibawakan di sana, tentunya tidak hanya membuat kita jadi tahu, oh ternyata kebutuhan market itu ada juga yang kesini dan mereka mengikuti. Ternyata nggak kayak gitu aja. Tapi Eiger juga bakal cerita tentang proses dari mereka untuk bisa memberanikan diri yang top of mind di adventure product untuk bisa masuk ke otomotif yang sifatnya untuk motorcycle dan juga riding. Nah di situ detail teknisnya dan juga impact apa aja dari strategi marketing yang mereka lakukan itu akan di-reveal juga di sana gitu. Jadi menariknya adalah kadang-kadang kita kan juga terlalu takut ya untuk bisa mengambil market baru atau mungkin mengambil ceruk baru untuk dari sisi konsumen. Nah di sini kita akan sajikan dengan pastinya relevan dengan kebutuhan market, di mana kalau mau mempelajari tentang change the industry atau mungkin kayak change the product in term of one industry to another, nah itu juga bagus. Oke ya, jadi nggak sekedar jumping ship, tapi ibaratnya tahu gitu ya. Oke, what is relevant also. Betul, namanya juga kalau tadi Eiger ya sebelum naik gunung riding dulu dong. Iya. Misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi relevansi itu kan kalau kita ngeliat kadang-kadang kita langsung berfokus pokoknya produk yang sesuai dengan naik gunung aja gitu. Tapi proses dari dia bangun pagi sampai naik gunung itu kan macam-macam kan. Nah di situ juga
proses itulah yang nanti teman-teman juga akan pelajari di IPMF ini. Gitu. Nice. Wah nggak sabar lah pokoknya. Langsung lah. Bentar lagi ya. Gas. 1-3 Mei ya. Iya. 2024 pastinya di Bali. Untuk yang mau beli tiketnya untuk ikut bergabung boleh langsung cek di apmf.com. Yes, Oke, betul. sangat mudah. Mungkin ada tambahan lagi nggak nih dari Mbak Suli atau Mas Ari? Buat yang pengen tahu update-nya, pokoknya jangan lupa untuk follow juga di Instagram kita ya. Dan kalau ngomongin preparation-nya untuk bisa siap-siap, yang paling penting jangan lupa untuk pesan tiketnya di apmf.com. Terus atur juga jadwal keberangkatannya buat nanti pilih tiketnya, akomodasinya. Karena kita semua nanti di sana, kita menanti teman-teman semua untuk join dan belajar bersama gitu. Silakan kalau ada mau nambahin. Bagi kamu yang pelaku marketers, media publisher, dan bahkan juga mungkin para praktisi, we gonna wait for you at APMF untuk belajar hal yang substantif over sensasi. Hey, I like that. Substantif tapi nggak sensasi. Ya. Oke. So, sekali lagi ya, apmf.com 1-3 Mei 2024 di Bali. We'll see you there. Peace. Dadah. Bye.